Ya Sobat Cuan, masih di Invest Time dan kita akan lanjutkan dialog kita perang berkecamuk, investasi apa yang auto gemuk, timing dan agak-agak Betul, ya, ini tentunya masih bersama financial expert kita, Mas Aulia Akbar. Ya, ngomongin kalau lagi ya. ini tanpa mengurangi rasa bela sungkawa kita begitu ya. Iya, Ini kalau iya. kita lihat tadi di presentasi yang sudah disajikan sebelumnya begitu ya. Ini ada cara cuan. Ini nggak enak sebenarnya, cara mengambil keuntungan di tengah beberapa lagi ada yang Tapi maksudnya mungkin ada lebih konflik kepada politik ya, begitu ya. Ini mungkin lebih kepada gini sih. Iya. Ada so many uncertainties di Iya. makroekonomi global, ditambah lagi dengan ada eskalasi perang Israel ini, berarti kan semakin menimbulkan bahwa wah gila ya makroekonomi global ini gonjang-ganjing banget gitu ya. Era suku bunga tinggi masih belum tahu selesainya kapan ya, inflasi masih sangat tinggi, belum lagi ada tahun politik di depan. Betul. Perang Rusia Ukraina belum selesai, tiba-tiba ada eskalasi ini. Nah, sebagai individual investor itu tuh yang cerdas, sobat cuan yang cerdas gitu ya. Harusnya sih bagaimana sih menghadapi so many uncertainties yang ada, terutama implikasinya buat kita, investment behavior kita tuh harus kayak gimana sih, Mas? Oke, jadi sebetulnya yang perlu dilakukan adalah sekarang coba kita evaluasi lagi tujuan-tujuan investasi kita tuh seperti apa gitu. Misalnya sekarang kita punya aset misalnya di saham apa, terus kita punya obligasi, kita punya reksadana, kita coba lakukan evaluasi ulang. Sekarang so many uncertainties, kita harus lihat kira-kira untuk tahun depan atau berapa tahun yang akan datang kita punya rencana apa sih di situ ya. Misalnya, oh ternyata kita banyak rencana di jangka pendek gitu. Sementara sekarang investasi kita kebanyakan kita plot di yang sifatnya high risk yang memang tujukan untuk yang lebih baik untuk jangka panjang lah. Let's say kayak dia punya reksadana indeks dalam jumlah banyak kayak gitu kan. Nah kurang lebih kalau memang ternyata dalam jangka pendek misalnya kayak berapa tahun lagi ada anaknya mau masuk sekolah gitu ya. Atau dia ada rencana untuk DP rumah atau dia ada rencana untuk beli kendaraan baru ya. Berarti kan memang banyak sekali dalam jangka waktu 1, 2, atau 3 tahun ke depan yang sifatnya jangka pendek yang dia harus realisasikan gitu. Nah, kalau memang isi dari portofolio investasi dia adalah yang jangka panjang ya ada baiknya untuk dibagi-bagi ke instrumen yang sifatnya jangka pendek. Mungkin dia oper ke reksadana pendapatan tetap dulu atau ke reksadana pasar uang dulu gitu ya. Terus jadi bisa achieve lah dia punya target di jangka pendek itu. Jadi kembali lagi ke preference. Yes. Dan juga tujuan dari Tujuan, investasi betul. kita apa gitu. Nanti disesuaikan ke pemilihan aset itu tadi gitu ya. Baik, ini kalau kita lihat kan berarti cuan begitu ya, aku nggak enak ngomongnya cuan. Jadi cara cuan untuk berinvestasi saat ini memang di antara perang Israel dan juga Hamas ini ada di pasar saham begitu ya. Kalau kita lihat spesifik di komoditas energi begitu ya. Lalu juga ada emas, SBN dan juga reksadana pendapatan tetap begitu. Tapi kita lihat masih profil dari masing-masing juga begitu ya. Iya betul. Sebetulnya gini, kalau untuk saham itu kalau kita lihat di saham-saham energi itu sendiri kan sifatnya memang lebih ke jangka pendek ya. Karena tadi ada berita mungkin mengenai perang dan harga minyak itu naik, otomatis mereka akan mengalami kenaikan juga, dia akan merespon positif juga. Tapi balik lagi kalau memang dalam waktu singkat yang dia naik, mungkin dalam waktu dekatnya ketika perang itu mereda, bisa jadi itu harganya malah turun pada ada aksi profit taking atau atau investor mulai melakukan penjualan, bisa-bisa anjlok ya di situ ya. Nah itu yang harus kita waspadai. Nah kalau trader mungkin cocok dengan yang seperti ini, dia memanfaatkan momentum. Ya, spekulasi juga. Betul. Nah ketika memang sudah misalnya kita titip sendal lah istilahnya ya, udah naik tiba-tiba perangnya mereda ya. Habis itu harganya turun ya sudah, ternyata kita rugi ya kita harus punya mathematical cut loss juga di situ ya, stop loss ya. Jadi misalnya kita sudah rugi berapa persen, kita langsung cut loss untuk menyelamatkan modal kita. Kalau memang kita udah untung ya udah kita tentukan batas profit takingnya di berapa. Jangan sampai ketika tiba-tiba harganya turun kita masih pegang di situ, terus tiba-tiba berubah jadi investor gitu dari awalnya trader. Nah itu yang salah sebetulnya. Itu khusus untuk equity ya berarti equity. Ya. Kalau misalnya reksadana sama beberapa instrumen lainnya seperti ORI, SBN, dan lain-lain kira-kira seperti apa Anda melihatnya? Proyeksinya ya. Proyeksinya kita lihat jangka pendek aja deh. Oke, mungkin kita yang cukup menarik adalah bonds ya, yang mungkin saya pengen highlight juga di sini ya. Kalau kita lihat memang sekarang itu yield atau imbal hasil dari surat berharga di Amerika Serikat ya, US Treasury yang tenor 10 tahun itu kan ada di 4,7 dan memang sempat all time high ya. Dan kalau kita perhatikan secara year to date tuh naik terus saat itu. Nah, sekarang bagaimana dengan SBN yang di dalam negeri ya? Kalau misal kita lihat yang yield yang tenor 10 tahun juga mengalami kenaikan. Jadi memang kurang lebih kayak di awal tahun itu kan sempat di bulan Juli itu sempat melandai kan. Yang waktu saat itu yang obligasi negara memang sempat
diborong. Tapi sekarang tuh udah mulai dijual karena kalau kita perhatikan ada gap sebetulnya, selisih antara yield SBN dan yield US Treasury itu sendiri gitu. Dan kalau kita lihat tuh gapnya sekitar 215 basis poin gitu ya. Sebetulnya kalau makin kecil gapnya itu sendiri ya, itu bisa jadi mereka akan lari ke US Treasury gitu karena kan memang secara rating juga lebih bagus US Treasury ketimbang di SBN itu sendiri gitu ya, dan memang lebih liquid di sana. Nah, cuman dengan adanya kenaikan yield ini sendiri, sebetulnya kalau investor yang beginner atau dia yang punya profil risiko rendah, konservatif gitu, dia bisa melihat ini sebagai peluang. Gitu ya. Ketika dia masuk, dia bisa dapat dengan harga diskon dan dia bisa mendapatkan semacam passive income dari SBN itu. Baik, tadi kita bicara soal jangka pendek begitu ya, tapi kalau misalkan kita lihat, kita nggak berandai-andai untuk ini berkepanjangan begitu ya. Tapi kalau kita lihat memang untuk jangka menengah deh kita katakan, let's say jangka menengah ini, apakah ini memang waktu yang tepat untuk melakukan switching atau akan seperti apa? Dan dari tadi SBN dan juga kawan-kawan. Ya. Sebetulnya gini, kalau SBN itu kan tersedia dalam berbagai tenor di situ ya. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang juga ada di situ ya. Dan memang kalau menurut saya kalau untuk jangka menengah kita bicara yang di atas 3 tahun masih cukup menarik sih. Jadi di samping kita bisa, misalnya kita hari ini kita dapat harga diskon atau harga di bawah 100 gitu ya, kita bisa dapat passive income-nya di situ, dan nanti ketika memang harganya sudah naik lagi kita bisa jual di pasar sekunder dan kita dapat capital gain di situ ya. Jadi itu cukup menarik. Dan selain dari obligasi itu sendiri, mungkin ada reksadana pendapatan tetap ya. Yang pastinya kalau kita bicara reksadana pendapatan tetap ya, isinya komposisinya sebagian besar adalah ada yang SBN, ada yang obligasi swasta di situ ya. Kalau memang kita beli yang mayoritas underlying asetnya adalah SBN, ya tentunya saat ini cukup murah pastinya di situ. Jadi kita bisa beli dari sekarang gitu untuk jangka menengah atau jangka panjang. Untuk SBN ya? Untuk reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya SBN. Yang underlying-nya SBN. Jadi sebenarnya kamu juga ada preference tersendiri ya Mas dalam hal menghadapi uncertainty ini. Jadi memang lebih mungkin boleh arahkan ke yang pasti-pasti gitu ya, atau gimana tuh Mas? Jadi sebetulnya gini sih ya, kalau memang balik lagi ketika kita investasi saham ya, kalau menurut saya pribadi ya, kita memang mindsetnya harus kita beli perusahaan saat itu. Jadi memang seberapa untung sih kita beli company A ya dengan harga sekian gitu ya, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, atau kalau saya lebih analisisnya lebih kepada bottom top. Jadi kita lihat perusahaannya dulu baru lihat ininya ya, lihat makronya ya, seberapa ini sih beruntung sih kita dapat perusahaan itu gitu ya. Jadi memang saham ya memang better untuk jangka panjang kalau menurut saya gitu. Oh, saham malah better untuk jangka panjang atau jangka menengah gitu, karena sekarang bisnis perform ya pasti dalam jangka panjang juga kan. Kalau memang per kuartal bisa nggak? Ya bisa sih gitu. Cuman kan kita, kalau saya mungkin kalau di bawah 1 tahun ya saya, atau di bawah 3 tahun gitu ya untuk saham, saya masih menilai itu sebagai jangka pendek gitu. Nah, sementara kalau yang seperti jangka pendek better kalau nggak di di SBN yang tenor pendek yang buat retail, kita juga ada opsinya di reksadana pasar uang, atau ya udah depositonya juga cukup kalau mau di bawah setahun. Berarti kan sebenarnya kan ini memberikan pencerahan gitu ya buat sobat cuan yang memang hobinya investasi jangka medium dan juga jangka panjang. Nah, buat sobat cuan yang trader kira-kira gimana Mas? Ada tips sendiri nggak dengan uncertainties yang ada? Karena kan satu sisi semakin banyak risk juga sebenarnya semakin banyak return yang bisa didapat gitu ya. Tapi juga resiko juga semakin besar gitu. Nah, itu bagaimana tuh? Trader sebetulnya gini ya, justru malah trader harus lebih berhati-hati dan harus punya money management yang baik di situ ya. Yang pasti gini, batas profit taking atau batas mereka melakukan stop loss tuh harus lebih jelas dan plan-nya harus jelas juga. Yang pastinya kalau mereka mau coba untuk jangka pendek ya di saham-saham yang komoditi itu memang, atau saham-saham yang cyclical tuh biasanya peluangnya lebih tinggi gitu. Cuman patut diingat juga, ketika kita melakukan trading ya kita memperlakukan saham tuh layaknya sebagai komoditas yang ada di pasaran gitu ya. Kita beli di saat turun dan kita jual di saat yang tinggi. Dan itu sudah pasti risikonya mungkin lebih tinggi ya. Dan ini kaitannya lebih kepada cash flow sebetulnya, lebih kepada pendapatan sehari-hari ketimbang kita kalau berinvestasi kita beli saham itu untuk aset kita. Cuman kalau kita jual dalam jangka pendek ini akan jadi cash flow kita gitu. Akan jadi kas masuk kita, pendapatan pasif sebetulnya. Cuman risikonya ya sudah pasti modal bisa tergerus kalau kita melakukan stop loss. So
pastikan banget modal yang digunakan adalah uang dingin, bukan uang yang Untuk memang trader ya, atau Yes. sobat cuan yang trader ya. uang yang memang benar-benar nggak kita alokasikan buat apapun, bukan yang buat bayar uang Bukan sekolah. gali lubang tutup lubang ya. Itu lagi lebih bahaya ya. Atau uang yang kita pinjam dari orang lain yang Dari emang pinjol. Nah, itu lebih mengerikan Itu lagi lebih kalau bahaya kita. lagi ya. Tapi bisa dikatakan kalau untuk trader ini momentum ya sih dengan adanya Uncertainties Ya, ya. sebetulnya dalam kondisi apapun akan ada momentum bagi trader. Ya. ini termasuk salah satunya? Ya termasuk salah satunya, termasuk di saat kita masih tenang pun gitu pasti akan ada juga saham-saham yang mungkin punya potensi yang mungkin dia lagi diakumulasi atau lagi seperti apa pasti akan ada aja gitu. Cuman kan balik lagi untuk bisa melakukan hal itu analisis teknikalnya kan harus lebih jago lagi. Lebih gitu. jago lagi. Dan analisis teknikal itu needs skill yang luar biasa dan Betul. juga belajarnya juga luar biasa dalam hal ini. Kita betul, harapkan betul. sebenarnya juga ini seperti yang tadi yang Anda sampaikan tanggapannya tadi Mas Akbar, ini lagi-lagi disclaimer on, lagi-lagi Ya, investasi keputusan akan kita kembalikan ke Anda, namun memang semakin banyak yang uncertainties tentunya ada baiknya kita mengetahui preferensi kita untuk kedepannya financial tujuan kita tuh sebenarnya Ya. apa, dan itu akan menentukan bagaimana nanti kita akan menentukan instrumen investasi kita. Dan selanjutnya usai jeda, financial expert CNBC Indonesia oleh Akbar akan memberikan tips dan trik bagi sobat cuan agar tak salah langkah memilih investasi di kala perang berkecamuk. Tetaplah bersama kami.